Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan luar biasa. Banyak sekali yang masih bisa kita rasakan hingga detik ini. Nikmat iman, Islam dan ihsan. Nikmat untuk selalu dekat dengan kebaikan, bersemangat untuk melakukan kebaikan, dan bersemangat pula untuk selalu mengajak orang lain mengikuti kebaikan ini. Semoga kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan langgeng atas diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan orang-orang tercinta kita sampai kapanpun selama kita hidup di dunia ini, hingga kita menghadap kepada Rabb kita dalam kondisi keimanan yang setinggi-tingginya, dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya. Semoga kita sebagai umat yang mampu untuk ittiba' beliau di setiap sisi kehidupannya dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita bertemu untuk membahas dan berdiskusi tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Adalah sesuatu yang sangat urgen. Dan keluarga besar diniyah PIBS Madiun, mari kita bersama-sama untuk selalu menambah wawasan kita, mempertajam mata batin kita untuk bisa menelaah, mempelajari, dan mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaannya. Fenomena yang terjadi hari-hari ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus bisa menyikapinya dengan bijaksana, dengan benar. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membicarakan tentang iman dan tauhid. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Yang artinya telah berkata orang-orang Arab Badui saat itu, saat Rasulullah masih berdakwah, ya, saat baru masuk Islam mereka mengatakan, kami beriman, kami telah beriman, amanna. Kemudian Allah berfirman, sampaikanlah wahai Muhammad, kalian masih belum beriman, namun katakanlah bahwa kami telah berislam, berserah diri, karena sebenarnya iman masih belum masuk ke dalam hati kalian. Jamaah rahimakumullah, ini adalah penjelasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala mengenai keimanan. Orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah langsung diberi pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan utusan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya keimanan itu mencakup dua aspek. Nah, aspek yang pertama itu adalah keimanan akal pikiran yang berupa pemahaman keilmuan dan pembenaran logika yang bersifat teoritis.
Jadi teori, iman akli, ilmi, nazari, akal, ya, yakni berupa penguasaan pemahaman teoritis terhadap prinsip-prinsip keimanan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti pemahaman, penerimaan, dan pembenaran secara logika terhadap 6 rukun iman dengan segala rincian kandungannya. Nah, keimanan tahap ini ya yang baru dimiliki oleh orang Arab Badui saat itu ketika menyatakan keimanan kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika baru pertama kali masuk Islam, yakni keimanan yang baru sebatas pengakuan dan penerimaan secara logika dan akal pikiran terhadap kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah, berikutnya aspek keimanan yang kedua adalah keimanan yang berupa keyakinan dan rasa hati, ya, dzauq, rasa hati yang bersifat praktis serta menghasilkan amal nyata, ya, disebut juga iman qalbi dzauqi amali. Dan aspek keimanan praktis inilah yang akan membuahkan iman atau akidah yang kokoh dan kuat, iman qawi atau akidah qawiyah. Jika aspek pertama berbicara tentang ilmu dan teori keimanan, maka aspek yang kedua ini tentang rasa atau dzauq, buah, pengaruh dan bukti keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya telah bisa menikmati rasa lezatnya iman orang yang telah ridho menjadikan Allah sebagai Rabb-Nya, sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Hasan al-Basri rahimahumullah berkata, iman bukanlah hanya angan-angan belaka, bukan hanya pengakuan saja, tapi juga bukan sekedar hiasan semata, ya. Namun ia adalah keyakinan kuat yang terhunjam dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Jadi ada iman teori, ada iman praktis, ya. Ada dua aspek keimanan. Diriwayatkan pula bahwa seseorang telah bertanya kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah, wahai Abu Sa'id, adakah Anda orang mukmin? Beliau menjawab, iman itu ada dua macam. Jika yang kamu tanyakan adalah iman secara teoris kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, surga, neraka, hari berbangkit dan hari penghisaban, maka aku adalah orang yang beriman kepada itu semuanya. Namun jika yang kamu tanyakan adalah tentang firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2-4, maka demi Allah aku tidak tahu apakah aku benar-benar sudah termasuk dalam kategori mereka ataukah belum. Nah, jamaah rahimakumullah, kita sudah tahu, sudah paham, dan sering melihat fenomena di sekitar kita, kejadian, peristiwa, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita yang menyatakan keimanan akan tetapi di sisi lain ternyata belum bisa mengimplementasikan keimanan itu, belum membuahkan hasil, maka itu belum termasuk kategori iman yang sesungguhnya. Sebagaimana contoh, ya, ketika kita mengatakan beriman, ya, sebagaimana rukun iman yang 6 itu, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, beriman kepada Allah, kitab-kitabnya dan rasulnya, maka salah satu saja ketika seseorang telah menyatakan keimanannya kepada malaikat dan tugas malaikat sudah kita fahami, maka dalam menjalankan kehidupannya, dalam mengisi setiap waktu, maka ia akan
merasakan pengawasan malaikat, maka dia tidak akan pernah melakukan perbuatan yang melanggar atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah implementasi atau perwujudan atau pembuktian bahwa ia telah beriman kepada malaikat Allah. Kemudian iman pada yang lain juga. Rukun iman yang 6 itu dalam tataran teori, ketika seseorang telah beriman kepada hari akhir, maka ia juga harus mengimplementasikan atau mewujudkan, membuktikan keimanannya itu dengan selalu merasa terawasi bahwa maut itu sewaktu-waktu akan datang. Bahwa Allah yang maha segalanya punya hak prerogatif menentukan umur kita. Kapanpun Allah berkehendak, maka manusia tidak akan bisa menghindar. Sewaktu-waktu akan dipanggil oleh Allah, dan itu adalah rahasia Allah. Manusia tidak akan pernah ada yang tahu, kita sebagai manusia biasa ini. Sebagaimana yang kita lihat, ada sebagian teman kita, saudara kita, hari ini, ya, akhir-akhir ini, ketika virus COVID-19 sedang mewabah, ada yang lolos dari penyakit COVID-19 ini. Dikarantina, kemudian sembuh, masuk kerja. Tetapi ketika Allah menghendaki, menakdirkan bahwa usia beliau sampai detik ini saja, maka jalan yang lainlah, dengan cara yang lain Allah mengambil atau memanggilnya untuk menghadapnya hingga beliau wafat. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang wafat karena COVID-19 atau bukan, atau yang lainnya dengan penyebab lainnya, semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada juga yang selamat dari mara bahaya yang lain, tetapi ternyata menuju kepada kematian dengan sebab yang lain pula. Maka tataran iman, teori dan praktis ini harus benar-benar kita laksanakan, kita buktikan. Iman secara teori membentuk keyakinan kepada kita, kekuatan untuk meyakini dan mempertahankan keimanan itu, dan dengan teori yang benar itu menjadi dasar kita untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuahkan hasil, sehingga orang lain pun merasakan buah keimanan itu. Orang yang sholat pastinya akan mempunyai karakter yang bagus, yang ia bisa membuahkan kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk orang lain. Maka apabila ada yang menyatakan keimanan, kemudian kita lihat ritualitas, ya, ibadahnya bagus, tetapi tidak bisa menjaga hubungan yang baik dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan orang lain, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengimplementasikan dua aspek keimanan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.